Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Nafisa Aulia Zahra dengan NIM 212111378 akan menyampaikan materi fikih syiasah tentang kajian fikih syiasah dan perkembangannya. Yang pertama yaitu dasar pembentukan ilmu fikih syiasah. Konsep politik di negara Indonesia memang ada banyak yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan sering tanpa sadar tokoh politik dari partai politik yang bernuansa Islam tidak menggunakan politik Islam. Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa apapun yang berasal dari tokoh atau partai politik yang bernuansa Islam sebagai syiasah Islamiyah, sehingga yang dirugikan dengan citra buruk adalah agama Islam itu sendiri ketika tokoh partai politik tersebut bermasalah. Padahal seharusnya syiasah Islamiyah adalah syiasah atau politik yang berbasis maslahah, yakni syiasah yang lahir dari Al-Quran dan hadis Nabi, bukan syiasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Syiasah Islamiyah inilah yang menjadi objek kajian dari fikih syiasah. Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman hidup atau prinsip dan tata nilai etika tentang cara hidup bermasyarakat dan bernegara. Al-Quran mengajarkan antara lain prinsip tauhid, kemusyawaratan, ketaatan kepada antar sesama manusia, tetapi Al-Quran tidak menetapkan satu sistem pemerintahan yang baku yang harus dianut umat Islam, kapan dan dimanapun mereka berada. Kajian mengenai sistem dan tata laksana pemerintahan itu berkembang dan berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain dan dari satu masa ke masa yang lain, sesuai dengan kondisi dari situasi yang berbeda-beda. Hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan ini bisa ditemukan dalam fikih atau hukum Islam yang sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Istilah yang digunakan untuk menyebut bidang ini adalah fikih syiasah. Istilah lainnya adalah syiasah syariah, al-khilafah atau pemerintahan, dan al-ahkam al-sultaniyah atau hukum pemerintahan. Selanjutnya, sumber dan ruang lingkup fikih syiasah. Yang pertama, sumber fikih syiasah. Sumber fikih syiasah ada 3 bagian, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah, peninggalan kaum muslimin terdahulu. Yang kedua yaitu ruang lingkup fikih syiasah. Pembagian ruang lingkup fikih syiasah disederhanakan menjadi 3 bagian pokok, yaitu yang pertama politik perundang-undangan atau syiasah tuturiyah. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadaiyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif. Yang kedua yaitu politik luar negeri, syiasah dauliyah atau syiasah kharijiyah. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan negara non-muslim yang berbeda kebangsaan, atau al-syiasah al-duwali al-qasas atau disebut dengan hubungan internasional. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang atau syiasah rudiyah menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, dan kegiatan senjata. Yang ketiga yaitu politik keuangan dan moneter atau syiasah maliyah. Antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak publik, pajak, dan perbankan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.